Shalom dan ketemu sekali lagi di dalam seri ringkasan pelajaran Sekolah Sabat Dewasa bagi suku tahun yang pertama dalam tahun 2019. Saya Pastor Malvin Gakim sekali lagi bersama dengan Anda dalam seri ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada kali ini dengan tajuk Anak Domba Itu Layak. Sebelum kita teruskan, saya senang untuk mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami senang untuk terus mempelajari tentang firman-Mu Tuhan, tentang message Alkitab, khususnya melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan pada saat ini kami mengundang Roh Kudus Tuhan memberi kami pengertian, memberi hikmat, kebijaksanaan dan akal budi, sementara kami menyelidiki pelajaran Sekolah Sabat kami, pelajaran yang keempat bagi suku tahun yang pertama 2019 pada kali ini. Untuk itu kami persembahkannya semua dalam nama Yesus. Amin. Sebagai pendahuluan, saya senang untuk membawa kita bersama-sama untuk menghafal ayat kunci yang mana menjadi ayat yang begitu penting bagi pelajaran kita sepanjang minggu ini. Dan harus dihafal ya saudara dan saudara sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Dan ayat hafalan seperti yang tertera di paparan ini boleh kita dapati di dalam Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima. Jadi untuk bahagian video bagi ayat hafalan ini, Anda boleh ulang-ulangkan sehingga ini boleh membantu Anda untuk menghafal ayat kunci ini. Mari kita hafalkannya bersama-sama. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Saudara dan saudara sekalian, melalui ayat kunci yang harus kita hafal itu, kita dapati bahwa sangat sesuai dengan tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita pada kali ini, Anak Domba Itu Layak. Dan sepanjang minggu ini, dalam pelajaran Sekolah Sabat Dewasa kali ini, kita akan melihat Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Nah, sebelum kita teruskan, kita lihat seimbas atau sekilas pandang apa yang sudah kita pelajari daripada pelajaran yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan kita sudah mempelajari pengenalan kepada kitab Wahyu. Dan kita pasti bahwa Wahyu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes adalah Wahyu Yesus Kristus. Maka dengan itu tumpuan bagi kitab Wahyu adalah Yesus Kristus. Kita juga sudah mempelajari bahwa Yesus Kristus itu adalah terang dunia dan kepala gereja. Image Yesus Kristus yang luar biasa dalam kitab Wahyu boleh kita dapati dalam Wahyu pasal pertama, dan juga setiap gereja dalam 7 gereja itu, image Yesus yang dilihat sana cukup indah, cukup luar biasa, cukup perkasa. Dan ini menyatakan bahwa Dia mampu mengawal masa lepas, masa sekarang, dan masa depan. Dan kita melihat itu dalam Wahyu 1 ayat 8 sebagai contoh. Dikatakan di sana, Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Pernyataan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 ini memperlihatkan kepada kita betapa ayat ini sangat penting di dalam Alkitab. Dan dia mempunyai keselarian kepada apa yang sudah dinyatakan pada tulisan-tulisan di perjanjian yang lama. Mari kita lihat, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang."
Kita boleh lihat pernyataan yang sama di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8, Wahyu pasal 1 ayat 17, Wahyu pasal 22 ayat 13. Begitu juga di perjanjian yang lama, seperti di Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12, dan Keluaran 3 ayat 14. Nama Tuhan itu sendiri dalam Keluaran 3 ayat 14 cukup berkuasa. Dia merentasi, dia melangkaui masa lepas, masa sekarang, dan masa depan. Juga dalam Wahyu 1 ayat 8 kita melihat pernyataan firman Tuhan Allah. Masih ingatkah kamu dengan Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, dan juga ayat yang ke-14? Kita melihat di sana image firman Tuhan itu, image Yesus sebagai firman Allah. Yang seterusnya, kita melihat yang maha kuasa. Kita boleh melihat betapa Yesus itu sangat berkuasa, seperti yang dinyatakan dalam Matius 28 ayat 18. Sebelum Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, Yesus mengakui yang dia telah menerima kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Yesus memperkenalkan dirinya pula dalam buku Lukas, khususnya dalam buku Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Terutama sekali ayat yang ke-27, sewaktu Yesus bertemu dengan dua orang murid yang sedang bersedih, yang sedang susah hati, yang sedang gelisah dalam perjalanan mereka daripada Yerusalem kepada Emmaus. Mereka saling berbicara, dua murid ini berbicara tentang apa yang berlaku di Yerusalem, kematian Yesus. Namun Yesus di dalam perjalanan dua murid ini, Yesus muncul kepada mereka dan Yesus memberikan suatu kelas Alkitab kepada mereka, dan dia menyatakan dirinya melalui kitab-kitab perjanjian yang lama, seperti kitab-kitab Musa dan semua kitab-kitab para nabi. Nah, kalau kita melihat pernyataan Alfa dan Omega, saudara-saudara sekalian, ini kita dapat lihat daripada huruf Greek atau huruf Yunani. Ada juga di paparan di sini, kalau kamu mau melihat dengan lebih lanjut, 24 huruf Greek yang diawali dengan huruf Alfa dan diakhiri dengan huruf Omega. Dan kalau kita mau lihat dengan lebih besar lagi, saya sediakan dalam paparan huruf yang besar di atas dan huruf yang kecil di bawah, Alfa dan Omega. Kalaulah Yohanes menuliskan pernyataan Yesus ini pada zaman sekarang, saya percaya mungkin Yesus menggunakan pernyataan aku adalah E dan Z. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu tidak terbatas waktunya. Dia mengawal masa yang lalu, sekarang, dan masa depan. Nah, babak yang seterusnya di dalam Wahyu 4 dan 5 memperlihatkan kepada kita secara simbolik bahwa Allah melalui Yesus Kristus mengatur sejarah dan rancangan penyelamatan. Bahagian wahyu ini juga mempunyai keselarian atau paralelisme dengan kitab-kitab perjanjian yang lama, khususnya kitab-kitab Musa dan para nabi, termasuklah istilah dan bahasa bait suci. Masih ingat kamu cerita Yesus tadi? Bersama dengan dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, dia memperkenalkan dirinya. Bukan secara langsung, tetapi dia memperkenalkan dirinya melalui kitab para nabi dan kitab Musa. Dan ini yang berlaku juga pada buku Wahyu. Apabila kita mempelajari Wahyu pasal 4 dan 5, kita harus melihat juga perjanjian yang lama, kitab-kitab di perjanjian yang lama. Saya percaya Roh Kudus yang sama yang kita lihat
berada di hadapan takhta Allah dalam Wahyu 4 ayat 5 akan memimpin kita untuk menyelidiki dengan lebih lanjut penglihatan Yohanes Pewahyu yang luar biasa di dalam Wahyu 4 dan 5. Nah, kalau kita menyelidiki secara gambaran yang besar buku Wahyu ini, ada 4 siri 7, ya, ada 4 siri 7 dalam kitab Wahyu. 7 jemaat, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 malapetaka. Wahyu 4 dan Wahyu 5 merupakan pendahuluan kepada siri kedua 7 itu, yaitu pendahuluan kepada 7 meterai. Persoalan yang paling penting yang akan kita lihat dan akan kita pelajari, selidiki dalam Wahyu 4 dan 5 ini adalah, apakah yang kitab dimeteraikan itu katakan? Kemudian mengapakah membuka meterainya sangat penting? Dan mengapakah hanya anak domba sahaja yang layak membukanya? Secara umumnya dan secara sederhana, kita akan melihat sepanjang minggu ini pelajaran sekolah sahabat dewasa. Pertama, penglihatan tentang takhta itu. Kedua, 24 tua-tua. 4 makhluk hidup. Kitab yang dimeterai. Dan anak domba itu yang layak membuka meterai. Kitab yang dimeteraikan. Nah, mari kita lihat yang pertama. Penglihatan Yohanes Pewahyu tentang takhta Allah dalam Wahyu pasal 4 khususnya. Nah, penglihatan tersebut adalah serupa dengan apa yang dilihat Musa dan rombongannya dalam Keluaran pasal 24 ayat 9 dan 10. Juga serupa dengan penglihatan Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ke-4. Juga serupa dengan penglihatan Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal yang pertama ayat 22, ayat 26 hingga ayat yang 28. Di takhta itu kita melihat satu gambar yang luar biasa, yang indah. Ada pelangi yang melingkungi takhta itu. Dan pelangi ini adalah suatu peringatan tentang janji, tentang perjanjian, dan tentang perlindungan yang diberikan Allah. Saya percaya saudara dan saudari masih ingat lagi cerita Nuh dan air bah. Setelah air bah surut, Nuh dan keluarganya keluar daripada bahtera dan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan memberikan tanda perjanjian pelangi. Dan ini selari cerita Nuh tersebut dan Wahyu. Pelangi menggambarkan satu tanda perjanjian yang luar biasa dan ada pada penglihatan Yohanes tentang takhta dalam Wahyu pasal 4. Saudara dan saudara sekalian, dengan itu kita diberikan satu pengharapan bahwa kita dapat datang dengan penuh keberanian kepada takhta kasih karunia Allah itu. Seperti yang dinyatakan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16 yang banyak menyatakan tentang perjanjian Allah. Ya saudara dan saudara sekalian, di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11, Allah Bapa menerima 3 pujian. Puji-pujian, hormat, dan kuasa. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 4 ayat 11, dikatakan di sana, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Perhatikan ayat yang saya highlightkan di sana. Pertama puji-pujian, kedua hormat, dan yang ketiga kuasa. Bapa layak menerima puji-pujian, Bapa layak menerima hormat, Bapa layak menerima kuasa. Luar biasa bukan? Dalam penglihatan ini
Bapa dipuji oleh karena kekuasaannya yang memerintah alam semesta yang telah Dia ciptakan. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, image yang seterusnya yang kita dapat lihat daripada Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5 adalah image 24 tua-tua. Kita boleh lihat dalam Wahyu pasal 4 ayat 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24. Ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saudara dan saudara sekalian, luar biasa. Para tua-tua ini, mereka dipanggil tua bukan karena umur, tetapi oleh karena kedudukan mereka. Mereka melambangkan, mewakili satu kelompok orang yang benar, satu kelompok orang yang menang, dengan dinyatakan melalui pakaian mereka. Jubah mereka, pakaian putih mereka melambangkan kebenaran, dan mahkota emas mereka melambangkan kemenangan, kemuliaan. Dan penglihatan Yohanes tentang 24 tua-tua ini yang berada di dalam Wahyu pasal 4 dan 5 mempunyai keselarian sekali lagi di perjanjian yang lama. Di perjanjian lama. Terutama sekali dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 1 hingga 19, di mana 24 kelompok imam disertai dengan pemimpin-pemimpinnya telah ditentukan untuk melayani bait suci. Saudara dan saudara sekalian, image yang seterusnya yang kita lihat di dalam Wahyu pasal 4, juga yang seterusnya Wahyu pasal 5, adalah 4 makhluk hidup. 4 makhluk yang dilihat seolah-olah sangat ganjil, luar biasa. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Wahyu 4 ayat 7. Nah, kemunculan 4 makhluk ini mempunyai hubung kait dengan bumi. Kita lihat, singa mewakili binatang yang liar di atas bumi. Anak lembu mewakili binatang ternakan di atas bumi. Manusia mewakili manusia yang tinggal di atas muka bumi. Dan burung nasar, binatang yang terbang di kawasan bumi. 4 makhluk yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5 ini, mereka bukannya manusia, tetapi mereka digelar sebagai kerub atau kerubim. Nah, kita boleh lihat keselarian ini dalam Yezekiel pasal yang pertama dan juga pasal yang ke-10. Kerub atau cherubim ini atau kerubim ini adalah malaikat. Matius 18 ayat 10, menurut ayat ini, mereka melambangkan para malaikat yang bekerja memihak kepada umat manusia. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, image yang seterusnya yang kita lihat khususnya di Wahyu pasal 5, kita melihat ada satu kitab, gulungan kitab yang dimeterai. Wahyu pasal 5 ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Kita boleh lihat dalam Wahyu pasal 5 ayat yang pertama. Alkitab menjelaskan bahwa Allah menyimpan rekod sejarah manusia. Kita boleh lihat di pelbagai tempat dalam Alkitab, tidak kira di perjanjian yang lama maupun di perjanjian yang baru. Walau bagaimanapun, Yohanes bakal melihat masa depan.
apa yang harus terjadi sesudah ini. Pengetahuan itu dimeterai, atau dalam bahasa yang lebih mudah, diliputi atau disembunyikan untuk semua, daripada pengetahuan semua, kecuali Dia yang layak membukanya. Siapa Dia itu? Nanti kita akan lihat seterusnya. Di dalam Wahyu pasal 5, hanya satu yang boleh membuka meterai kitab tersebut. Dinyatakan di sana, Yohanes mendengar singa dari suku Yehuda, dan apabila dia melihat di depan matanya sendiri, dia melihat anak domba itu menerima gulungan kitab yang dimeterai itu dan layak untuk membukanya. Siapakah anak domba dan siapakah singa dari suku Yehuda? Adakah dua entiti ini berbeda? Kalau kita lihat dengan lebih teliti, dua entiti ini, singa dari suku Yehuda dan anak domba itu adalah entiti yang sama. Singa dari suku Yehuda melambangkan Dia yang sudah menang. Anak domba itu melambangkan Dia yang telah mati untuk menyelamatkan kita. Kandungan kitab tersebut adalah berkaitan dengan sejarah keselamatan kita dan seluruh umat manusia di dunia ini. Ia mengandungi sejarah ketentuan Allah, sejarah nubuatan bangsa-bangsa dan gereja. Ini dinyatakan sendiri oleh Ellen G. White dalam tulisan manuskrip rilis jilid yang ke-9. Manuskrip Releases jilid yang ke-9. Saudara-saudara sekalian, mari kita berbicara sedikit tentang anak domba tersebut. Karena hanya anak domba itu yang layak. Seperti ayat kunci kita yang tadi, yang kita hafal bersama-sama. Hanya Dia yang layak untuk membuka meterai kitab tersebut. Hanya Dia yang memberikan penghiburan kepada rasa gelisah kita, rasa sedih kita. Seperti mana Yesus memberi penghiburan kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Saudara-saudara sekalian, dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 hingga 10, dinyatakan di sana satu pujian kepada anak domba itu. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Siapakah anak domba itu? Siapakah singa dari suku Yehuda itu? Tidak lain dan tidak bukan, menurut deskripsi daripada anak domba dan juga singa itu, dia sangat bertepatan dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah menang ke atas dosa. Yesus Kristus sanggup mati dan sudah mati untuk kita, tersembelih, terkorban, dan menggenapi upacara korban di Ka'bah. Saudara dan saudara sekalian, Dia sangat berkuasa. Dia mempunyai wibawa. Seperti yang dinyatakan dalam Matius 28 ayat 18. Yesus telah menerima kuasa di atas surga dan di bumi, di langit dan di bumi. Yesus juga menyatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Suatu pernyataan yang begitu berkuasa, menyatakan Yesus Kristus itu berkuasa dan berwibawa. Anak domba dan juga singa Yehuda itu adalah entiti, menunjuk kepada entiti yang sama, yaitu Yesus Kristus. Saya senang untuk membawa kita kepada satu pujian yang dinyatakan oleh seluruh yang ada di dalam Wahyu pasal 4 dan 5. Seluruh image
yang ada dalam Wahyu pasal 4 dan 5. Yang pertama, semua makhluk, 4 makhluk yang ada di takhta, yang berada di sekeliling daripada takhta itu, 24 tua-tua. Di mana di takhta itu ada duduk seorang. Di takhta, di hadapan takhta itu ada roh Allah. Dan di takhta itu juga ada domba Allah yang juga dipanggil sebagai singa dari suku Yehuda. Puji-pujian daripada makhluk, 4 makhluk. Puji-pujian daripada 24 tua-tua itu menyatakan seperti berikut. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Itu yang pertama. Kedua, kekayaan. Ketiga, hikmat. Keempat, kekuatan. Kelima, hormat. Keenam, kemuliaan. Dan yang ketujuh, puji-pujian. 7 perkara yang disebutkan di sana. Dan ini sangat sinonim dengan tindakan Tuhan yang berkuasa. Terlebih lagi, masihkah kita ingat apa yang dilakukan Yesus di salib? Di salib, Yesus menang dan mengembalikan apa yang Adam telah hilang di Eden. Dia memperkenalkan kita kepada Bapa dan sanggup menjadi pengantara bagi kita. Kita boleh lihat itu dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Saudara dan saudara sekalian, sebagai kesimpulan dan juga komitmen kita pada saat ini, adakah Anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai singa Yehuda yang menang dan anak domba yang terkorban untuk keselamatan kita? Adakah Anda mau memusatkan kehidupan, kebaktian, puji-pujian, dan penyembahan kita setiap hari hanya pada Yesus Kristus yang Maha Kuasa? Adakah Anda mau memelihara Sabat bukan saja sebagai hari peringatan kepada pekerjaan penciptaan Allah, tetapi pekerjaan penyelamatan Allah yang berkuasa dari penciptaan kepada penciptaan dan dari Eden ke Eden? Saya berharap jawaban Anda semua adalah ya, saya mau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah melihat pelajaran sekolah Sabat yang keempat untuk suku tahun pertama bagi 2019 ini. Anak domba itu layak. Kami diyakinkan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang berkuasa, yang mampu menyelamatkan. Tidak ada lagi nama di bawah kolong langit ini yang sanggup menjadi hero, yang sanggup mati untuk ciptaannya. Ya Tuhan di surga, kiranya Roh Kudus Tuhan menetapkan hati kami untuk terus setia kepada Yesus Kristus yang satu-satunya layak untuk membukakan kitab yang dimeterai itu. Dan kiranya Tuhan akan membantu kami dalam komitmen kami, sementara kami memusatkan hidup kami, rohani kami, hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjawab kami dan menyempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Jika Anda rasa diberkati dengan video ini, sila share video ini, klik subscribe, klik like kepada video ini. Sehingga ketemu lagi. Tuhan memberkati.